aman begitupun dari Dewa United, tergantung dengan bagaimana kesiapan dari draft dan juga eksekusi. Setuju. Tergantung ya. Atau akan ada hero EXP lain yang sekiranya bisa dibawa dia untuk gas. Karena tadi hero dia juga sebenarnya di-ban. Kayak buat editnya bahkan di-ban. Gatotnya juga kan. Gatotnya juga udah gak ada. Nah, oke. Tapi Rebellion kali ini akan ada di blue side lagi nih untuk langsung ban ke arah Fanny dan juga Harit beserta Dewa. Mereka benar-benar concern terhadap hero power dari Suelo yaitu Yip. Ya, Yip yang di-ban. Matilda bakal diambil lagi dengan Dewa nih. Iya, tapi mungkin sekarang bisa geser gak sih? Bukan Phobia's first pick nantinya untuk Rebellion. Bisa. Sad rises when I give the Khalid word. Nah, ini langsung. nah akhirnya mungkin disadari ya. Rebellion bisa ambil Khalid. Ya, mereka baik Khalidnya. Opsinya sekarang adalah Matilda. Morpheus, Gatot Kaca, Matilda. Bound by Wow. chains. Mahal. Masih tetap. Matilda. Matilda memaksa berarti nantinya Gatotnya bakal ada di area XP. Itu dia Matilda keluar dulu. Dan Alpha kembali muncul combo. Lagi. Jadi kalau misalkan memang XP siap dengan Gatot bisa dipakai sih. Betul, bisa dapat dua-duanya. Nolan dan juga Minotaur. Oke. Oke, Nolan lagi. Minotaur juga. Oke, ini opsinya ada sekarang ya. Kalau mau main midnya ya mereka udah bisa berubah. Mungkin kalau mau ya ambil Valentina sekarang. Beda aja Faramisnya. Yap. Atau ya mereka bisa ambil Gatot Kaca sih. Ya kalau kayak begini ya, ini entar mereka ngambil Gatot Kaca, buset ini mah jalur langit semua ini. Jalur lagi. Gatot Kaca buat si ini ya. Ih, Sorry, ya. So, jalur langit semua. Waduh. Matilda juga bisa manggil terbang lagi. Anak dewa dong bener namanya. iya. Untung Dewa cuma 1 banding 19 ya. Tapi Waduh. untuk pick ketiga dari Dewa United, apakah akan memaksa karena Gatot Kaca di XP? Ya, Atau tetap main ke hero nyaman aja, tapi Valentina? Valentina. Ya udah jangan lanjutin. Dia kena stun malah mikir kan. Iya. Tapi aku suka sih diambilnya Valentina. Dari Menon Fury yang bisa berpindah tangan kan. Nah, dan sekarang lebih mempermudah lagi tugas buat Dewa. Ya, Gak ada Nathan. gak ada Nathan ya. Gak ada Suyo juga yang masih di ban Jangan untuk dong. sekarang. Iya. Masih di band. Nanti ya playoff ya. Playoff ya nanti ya. Kita tunggu nih mau di EXP boleh. Di gold boleh. Di jungle boleh. Gold aku belum pernah lihat ada ya. Tapi Gold kan? aku udah denger sih kayak lebih ke gold atau jungle sih. EXP kayaknya nggak terlalu durable gitu nggak? Wih, durable banget malah. Level 3 kan? Level 3 Oh, level 3. pokoknya di pokannya. Benar. Selama dia mode robot itu aman. Oke, masih multi role biasanya ya. Modern. Iya kan? Oke. Modamnya. Berat tuh kan. Gendong di belakang. Oke. Tapi untuk Moskov di ban, Nathan di ban, Loi juga sekarang target ya untuk Suelo-nya. Sementara Rebellion mereka bakal coba persempit ke arah gold lane lagi. Astagfirullah, kaget biasa. Kaget. Iya, sorry. Tapi mereka nggak ban Faramis ya. Iya. Iya. Dan itu bisa digunakan oleh pemain dari Iya ya. Itu Faramis kunci sebenarnya di sini. Oke. Bandnya tadi sempet ke arah EXP dulu nggak sih ini? Iya. Mungkin buat setupnya juga yang bisa balikin keadaan. Mungkin seperti band ke arah Ibit kah? Ya, dan ini karena EXP yang masih kebuka nih, edit bisa diambil Dewa dong kalau ada. Cloud. Tapi ternyata mereka lebih concern terhadap Azuranya ya. Iya. Itu 2 hero terbaik Azura tuh. Sama Harit satu lagi. Haritnya tiga ya, udah hilang ya. Iya udah hilang. Oke, tapi kalau ngeliat Azura sebenarnya udah lama juga kan. Ngeliat dia pernah memperkuat Dewa United dari beberapa season ke belakang, apalagi lahir dari MDL juga ya kan. Ya pool hero-nya harusnya lebih luas sih, kayak Melissa juga pernah jadi salah satu power pick-nya juga untuk Azura. Oke, Melissa. Kalau ada Faramis, sebenarnya bisa aja. Melissa dipergunakan. Tapi ya, untuk Dewa buka EXP kan sekarang ini ada. Hylos lebih tebel. kita lupakan Gatot Kaca. Gatot ntar dulu ya. Ntar dulu ya. Tuh, karena Gatot XP yang win kan jarang ya. Oke. Tapi untuk dua yang masih diamankan oleh Rebellion, mid lane seperti apa yang akan mereka bawa, gold lane seperti apa juga. Destroy. Zas, Das kembali, oke. Dan lastnya nih, Kari kah? Kari
Kari bisa sih. Atau Lunox. Kari. Kayaknya kalau Lunox Radiant Armor nanti bakal bisa dijawab juga kan ya, apalagi bisa dicuri nanti di supporternya. Oke, tapi last pick dari Dewa United, mereka akan mengisi di area goldnya untuk Azura. Berhadapan dengan Kari, mau main early tabrak, masih ada Brody juga atau Bruno, atau bener-bener mau main ke arah nggak yang berkutat ke arah marksman doang kok. Oke. Kayak fighter-fighter, walaupun belum kelihatan ya Azura main fighter di gold lane ya. Iya. Kayak jarang sih sebenarnya buat player yang bisa dari gold laner yang range itu main melee itu lumayan berat lah buat adaptasi. Yap. Harusnya 1-1. Oke. Hero yang di ban ya, di game pertama 1-1 kembali keluar sekarang. Wow, begitu Wah. ramainya Pel Arena. Oke, match point untuk kedua belah tim. Siapakah yang akan bisa mendapatkan kemenangan? Asa dari Dewa United yang akan dipersempit, atau mereka akan memperluas kesempatan mereka menuju ke babak playoff? Yap, let's see lah sekarang, dan kita akan melihat dulu untuk indeks yang akan dibawakan juga. Ini lumayan ya buat early-nya mungkin sama, tapi late game damage survival juga nih dipegang buat Dewa United. Jadi late game-nya memang mereka punya tanker. Mereka punya Hylos, Alpha plus Matilda, dan jangan lupakan One yang akan jauh lebih mandiri di late game dengan 3 item dia. Yap. Kalau begitu sekarang kita sudah sampai di game yang ketiga. Penentuan apakah Dewa masih bisa mendapatkan asa menuju babak playoff. Jadi ada Dewa, are you ready? Rebels, are you ready? Ya wes, kalau begitu sama-sama kita menuju ke game yang ketiga. Hehehe, masih lama ya, dan ini akan menjadi game penutupan juga untuk di hari pertama minggu yang ke-9. Karena terlihat untuk match point kedua belah tim ini sedang mencoba untuk bisa mendapatkan yang terbaik pastinya, tapi lagi-lagi nih melihat bagaimana kombinasi dan juga pertemuan antara Alpha dan Nolan. 3 game berarti kok. Iya, ini selalu ketemu ya, Alpha Nolan. Tapi ya sama-sama dengan healer sekarang buat romernya. Yep. Sama-sama dengan favor juga yang dibawakan. Jadi mereka bakal mencoba untuk bermain sustain juga di dalam Rebellion, yang mungkin mereka rasa mereka nggak punya sustain tadi di game yang kedua. Yep, oke. Dan ternyata ngelihat dari map bawa firmness juga ya. Kayaknya main aman banget nih kayaknya. Ya, main defense juga, basic aman, Tenacity juga. Firmness plus Tenacity ya itu lumayan banget ya. Bakal bisa membantu dia untuk bisa lebih sustain di early game. Dan bahkan masih memiliki 1 quantum charge. Pressure bisa, tapi level 4 kalau sampai weakness point-nya pecah juga menjadi masalah jelas buat main. Oke, berarti Wind of Nature akan jadi jawaban harusnya nanti ya, untuk bagaimana survive ability dari seorang Matt di hadapan sosok dari One. Tapi lagi-lagi melihat bagaimana Aether cukup bermain agresif. Yap. Oke, di tempat yang lain terlihat kali nih ada beberapa player yang memang sudah mulai berkumpul, dan di bawah masih Adam Iron ya. Masih tahan-tahan dulu, jangan terlalu bermain agresif kayaknya untuk di gold lane-nya juga. Ya. Karena terbilang sama-sama butuh banget item, butuh banget juga untuk menuju ke arah level mid to the late game-nya. Sementara setup ke arah turtle sudah dilakukan oleh Ray dan Sorizo beserta Case. Ini nge-screening outnya jauh banget, bahkan Muenza. Ini dikuasain banget oleh pemain dari Dewa. Tidak ada yang benar-benar bisa mendekat. Yap. Ya karena ruang yang diberikan buat Moisa juga ya, dengan melakukan pengecekan di purple buff seperti tadi ya, jelas informasi yang didapatkan adalah masih butuh waktu. Oke, 3 player tadi masuk ke dalam area dari Lava Bomb, sementara ada 4 player tadi mencoba untuk bisa mengusir dan juga mengejar balik. Oke, Azura akan jadi target harusnya. Masih bisa diamankan oleh Aether. Sementara melihat lagi nih untuk bagaimana ini adalah hero terbanyak untuk Swallow, harusnya dengan Zaz-nya ya. Yep. Yang Main digunakan banyak sih. Dan dia paling sering pakai Zaz sebenarnya. setelah juga di nerf kan. Yep. Dan ini yang buat Dewa ya. 4 win 0 loss sekarang buat Moisa. Nah, pindah dia sekarang nih. Buat ini ya, fun fact ya. Dia belum pernah kalah sama sekali untuk Moisa dengan Matilda. Banyak yang pecah-pecah sih sebenarnya ya di akhir-akhir ini ya. Ini antara Nolan sama Alpha kan tadi ketemu mulu ya. Game Iya. pertama mungkin berantem, game ketiga kayak pas ketemu udah tos-tosan sih. Udah temen ya. Yo bro. Damai dulu nih. Early game nih, early game. Sabar dulu ya, kayaknya udah saling mengenal akhirnya.
Tapi ya lagi-lagi kalau ngeliat dari bagaimana Nolan ketemu sama Matilda ini bakal beda cerita lagi kan. Kalau ngeliat dari game pertama cukup sukses untuk bagaimana trapping power dari Nolan ya. Sementara kalau ngeliat dari game kedua dan ketiga ini sama-sama ada Matilda. Ya, dan itu dia membuatnya akhirnya susah kan buat bisa dapetin Matilda dan Gading Queen ini selalu bisa mengacaukan dari fracture yang bentuk harus di tengah misalnya buat di box ya akan langsung dihindari dengan Gading Queen. Siap dijemput, bisa di shield juga. Jadi pasti ada sedikit miskalkulasi lah yang bisa dilakukan dengan adanya Matilda ini yang dimanfaatkan dengan begitu baik pula. Apalagi win rate-nya masih cukup baik untuk Mueza. Aether masih sibuk untuk bisa melakukan farmingan terlebih dahulu, mengejar levelnya juga yang sama-sama sebenarnya itu saling gacor kok. Belum ada poin kill tercipta, namun sekarang antara Ray dan juga X-Win bertemu tadi, tapi Ray langsung dipanggil balik. Nah itu dia. Fracture-nya nggak cukup ya, apalagi satu-satunya yang di depan ada durability yang tinggi, di belakangnya dijemput. Masih shield lagi. Iya. Nah, sekarang waktunya mereka untuk bisa beradu di dalam area turtle. Coba lihat pergerakan dari Karsia, langsung saja mengusir mundur karena beberapa player dan juga Beyond Fury tadi langsung dikeluarkan pula. Dengan adanya pergerakan dari Casey begitu baik, mereka lah yang memulai untuk inisiasi dari Beyond Fury. Ini pertukaran demi pertukaran terus terjadi ya. Kayak oke, dari Aether dapetin turtle tapi mereka ada kehilangan dua pemain mereka. Waduh, di bawah, oke, sendirian. Suelo bisa bertahan, tidak. Dan untuk kali ini, sepertinya Azura masih ingin lebih karena Aether masih ada satu weakness point lagi. Dan padahal saja cross bombnya langsung aktif. Tapi media bermain sebenarnya sama hanya saja. Dan tadi dari bagian belakang Guna untuk bisa menambah lagi damage, tapi masih gagal. Wah itu panjang banget ya, men. Dan bad. Wow. Bukan rumput yang baik, tapi sekarang Gas bisa membalaskan sedikit dari seluruh apa yang dilakukan oleh pemain dari Dewa. Wah itu yang terjadi cukup cepat ya. Bagaimana fight panjang di bawah dan ternyata HP yang low ngebuat dari men maju yang dimana gak ada yang ngejar rumputan itu. Ya, karena memang gak ada siapa-siapa kan untuk tukar rumput juga. Jadi progres tingkat seperti itu dan Azura ya dengan envelope-nya War Rise ya. Jadi bawakan dengan dia ekstra tambahan 8% untuk damage yang bakal diberikan. Ini kejadiannya begitu cepat. Lalu Singkat deh, singkat pada hilang ya. Tapi ngeliat lagi dari goldnya lagi-lagi nih, gak yang terlalu didominasi, pertukaran demi pertukaran terjadi juga. Tapi ngeliat lagi dari Swallow-nya, apakah Zaz ini masih menjadi satu hal yang worth it of di patch sekarang? Zaz menurutku udah kena nerf yang lumayan major ya. Tapi kalau bilang worth it sebenarnya masih, apalagi untuk berhadapan dengan hero yang tinggalnya apa ya harus ada di bagian setup baru dimulai. Ini dia, ada satu secret angle tadi seperti yang sudah aktifkan dan Case Salah, ya dulu. Terus dia mau IMU ke Emperor Pursuit, salah langsung dibuka lagi. Nah, tapi kalau kita mau tambahin tadi ya, buat berhadapan dengan maksudnya, Zaz ini lumayan sulit. Nah, akhirnya kan dan respon bisa dihindari di bawah dari range-nya selesai. Benar sih. Oke, tapi dengan Ray lagi-lagi coba untuk setup duluan ke area tertutup digelar, sudah glorious away. Kagak boleh lewat bener dah. Kalau nih pemainnya masih basah ya, jangan lewat dulu ya. Biasanya ada bukan ceker ayam. Ngomong kucing. Relate ya, relate. Oke, dan perlahan Dewa United mereka coba untuk bisa dapetin beberapa objektif ya dari dua turtle-nya, dapetin ke arah counter turret-nya juga, dan belum ada stopper pasti untuk bagaimana menghentikan laju dari Azura nih Om. Iya, lumayan sulit untuk kita bukan di Azuranya. Hampir tadi Spiro banyak connect. Namun sekarang ada Dominator yang sudah dikeluarkan pula, tapi itu pun membuat pemain-pemain dari Dewa mundur sesaat. Bubar, jadi bubar. Ini pada Matilda untuk menyelamatkan dan juga ya balik lagi dengan Azura yang tidak bisa disentuh sama sekali sekarang. Siapa yang bisa menangkap Azura dari tim Rebellion untuk hero mereka sendiri yang paling dekat yang Beyond Fury. Oke, ini anak buahnya mereka yang pede banget ada di bagian tengah. Azura yang diberikan makan sangat banyak dari level 10 juga loh sekarang. Dan case-nya juga bisa naruh parameter dengan adanya Dominator Distance yang di copy kan. Ini lumayan sulit sekarang. Mau nggak mau nih, kalau memang mereka ingin untuk menangin dari tim fight-nya, ya mereka harus bisa instant burst-nya, entah itu Azoris atau kan buat langsung cari aja ring-nya. Biar dari tim Dewa nggak punya retribution. Oke, Red Away. Setelah mendapatkan satu lemparan bagi cukup seperti jatuh Rebellion, namun sekarang akan ada aksi pembegalan seperti yang akan dilakukan dan benar saja Mecha benar-benar langsung dihajar begitu saja X-Win. Bisakah dia selamat sampai terakhirnya masih ada
terlebih dahulu. Dan ini jembatan maut yang dilakukan juga. Bagaimana Matilda bisa menjemput dan bahkan X-Wing yang udah lari cukup jauh itu bisa kejar loh. Yap. Satu jemputan meskipun dengan lompatan yang kecil tadi, tapi ternyata masih bisa tumbang juga dari ada dua yang hilang dari Rebellion dan sekarang terbuka sudah peluang untuk Dewa kembali mendapatkan objektif, dan ini objektif yang jauh lebih besar belum. Masih mau lagi dan Kars sendiri di bagian depan. Kars siap menjadi korban. Namun biasanya bagian belakang terbakar, tapi sepertinya tidak sempat bisa terjadi final lagi dan Nether. Harus mundur ke tempat berbeda di bagian belakang. Ada satu speed lagi dan sudah diaktifkan itu saja dan Case mundur sedikit dan sudah crossbomb Octane yang membuat Matt hampir saja terkapar lemas. Ya sebenarnya memang crossbow tank-nya dibuka, tapi lihat bagaimana Masih mau lagi finally Azura down. Oke, satu buah pergerakan yang benar-benar sama-sama sebenarnya overcommit ya, dia overextend juga. Yang terjadi karena mereka nggak berhenti. Walaupun memang tadi udah bagus banget crossbow tank. Saat HP-nya memang udah low banget sampai akhirnya ngerempet ke Matt. Oke. Dan ya memang sayang dari Dewanya mereka ada chance juga tadi ya buat tetap kembali lagi mundur ke belakang. Tapi Teamfight masih tetap diteruskan oleh Dewa ya. Mungkin dikarenakan karena mereka juga masih memiliki keunggulan, dan keunggulan tersebut berupa Lord yang masih berjalan cukup pelan bagian top. Gak ada yang sama sekali untuk di area atas. Jadi mungkin ya sampai dengan detik ke-10 kalau memang gak dibersihkan ini Lordnya, akan ada extra super minion lagi yang bisa dimainkan oleh Dewa United. Oke. Sejauh ini mereka masih dikuasai oleh pemain dari Dewa. Coba lihat, mereka mencoba untuk bisa menabrak lagi ke arah dari Northern yang ada di area mid, tapi Ethernya menghantarkan damage namun belum terlalu kena. Sorizo mencoba bisa mengejar lagi. Sorizo berputar untuk bisa bergabung bersama dengan rekan-rekannya. Oke, lane bawah banget bantu dipegang perlahan oleh Aether. Sementara Lordnya masih bantu di-clear juga di area top. Dan Dewa United mereka nggak memaksa. Mereka bakal sepak pulang dan Aether. Oke, ternyata terjebak sendirian ada 3 player, bahkan 5 player. Terspot di bagian bawah. Terselamatkan dengan adanya Eagle turret yang masih berdiri ya. Tadi soalnya setting Eagle-nya benar-benar masuk ke dalam turret yang nggak ada minionnya. Ada si Velo ya. Kalau dari ready dari belakang, tapi ini pemain-pemain dari belakang harus hati karena mereka bisa ditabrak. Oke, sementara itu Karsya menjadi orang terdepan untuk bisa mengusir karena beberapa player Dewa. Dan ini cukup berbeda fokus dari Kars. Ya terjadi belum cukup damage. Dan berhasil bisa mendapatkan karena pop-popnya. Coba lihat apa yang akan dilakukan oleh pemain dari Rebellion. Dan Kars kayaknya nggak bisa sedurable di game-game sebelumnya ya, karena dia nggak bawa vengeance di kebetulan Boy Striker. Dan jangan lupa nih ya, karena lawannya warna juga jadi lebih mudah untuk mencari sebanyak pecahan dari Kars. Ngeri ya. Tapi kalau misalkan ada setidaknya kalau vengeance kan bisa memantulkan damage nih, harusnya juga. Tapi kalau lagi di atas kayaknya nggak ngaruh apa-apa, jadi tetap santai. Dan tetap santai di area atas, tapi Ether sendirian, satu terakhir dan Ether masih berhasil selamat. Dan untuk kali ini ada Venom Body udah langsung dia bola, dan bola yang kembali terjadi dalam satu orang sampai next week-nya berusaha bisa kabur bersama dengan rekan-rekannya. Dan juga dari satu revitalize, berada di area tersebut. Ada Dominator yang bisa dihasilkan dan Matt mengatakan damage begitu masif cul bola ke arah beberapa player. Oh itu sebenarnya satu buah pergerakan Minion Fury connect 3, tapi sayangnya follow up damage mereka cukup DPS, cukup damage per second dari Swallow dan juga Matt-nya. Dan bisa mungkin agak sedikit disembuhkan dengan berkat revitalize. Oke. Yang tadi dipakai juga buat Sorizo. Dan Aether kayaknya juga nggak bisa yang area besar kan? Ya, main kecil ya. Tapi memang untuk Teamfight tempatnya bagus banget tuh, karena sempit. Oke. Jadi bagus banget untuk Rebellion sendiri. Dan 4 lawan 5 untuk setup Lord yang sudah mulai spawn enhance Lord jelas. Rebellion, mereka punya kans untuk mendapatkan Lord ini karena kita masih melihat bagaimana tadi Sorizo yang tumbang ini baru berjalan. Dari base baru respawn. Nah ini baru. Apakah memang bakal diuji, langsung ditabrak oleh Rebellion? Dengan satu garis pathway sudah dihasilkan, Sorizo sudah respon kembali pertama mereka boleh terjadi X-Wing-nya. Dengan bola yang sudah dihasilkan pula. Tapi sekarang Azura sudah ini menjadi satu cara meninggal pemain dari Rebellion, namun sekarang ini yang menjadi korban dari Karsya bagian belakang. Karena Winter Dawn dalam tubuhnya dirinya pun masih bisa berbaik terdekat begitu banyak dan Kars again menjadi orang terdepan. Oh, buying time yang mahal dan sekarang Matt akan bisa menyumbangkan damage. Matt sakit banget damage-nya. Wow, ngeri banget sih. Jadi kebuat dari Dewa harus lebih waspada lagi walaupun mereka dapat Lord ya. Tapi masalahnya turret-turret sekarang udah mulai dicicil-cicil juga nih sama Rebellion. Ya udah mulai bisa diambil ya ke depannya. Dan Lordnya nih
kemungkinan besar akan dikawal ya di bagian topnya, karena di bagian atas masih cukup lengkap turret yang dimiliki oleh Dewa United. Ada map 3 top, dan kalau memang ada map di atas dan nggak diganggu juga Lord, ini akan jadi Lord yang cukup tepat untuk bisa langsung di kill. Oke, Sirve Eagle mengajak satu player di mana ada One akan seperti apa lagi kisahnya, namun untuk sekarang tidak ada Winter Crown lagi di dalam Predikar. Wizard pun masih lagi dia juga, mana sekarang X-Wing-nya, namun tertinggal match sendiri bagi belakang menyisakan 2 player saja dari Rebellion. Oke, dan ini pertukaran mahal banget sih. 3 tukar 2 dan bahkan Azura masih survive, Ray masih survive, Lord belum ke-clear sama sekali. Wah, sulit sih Neil. Yang tadinya hampir bisa di-clear cepat ya, ternyata buat tim fight jadi dipegang Dewa. Jadi ini punya gas buat Lordnya. Swallow dan juga Ether, mereka harus berusaha untuk bisa menahan satu wave ini dan Lord ini. Dimana sekarang ada Kars mulai sudah join kembali dan seperti ini pun bisa membantu mereka untuk bisa mempertahankan lagi base-nya. Yes, dan Dewa United juga memilih untuk bermain lebih hati-hati. Mereka gak bakal paksa untuk bisa melakukan endgame, sehingga riset dilakukan, mereka bakal regroup sambil menunggu Lord yang nantinya akan muncul. Dan satu Winter Crown sepertinya akan jadi jawaban bagaimana menanggulangi dan menahan crossbow of tank. Udah pasti. Winter Crown biasanya menjadi item wajib. Oke, itu udah ada di Cars Winter Crown, ada di X-Wing juga buat Winter Crown. Ada juga untuk bisa memancing penggunaan dari crossbow of tank. Biar nggak nyebar kayak yang lain ya. Dream Rebellion dari Dewa ya. Oke. Tapi masih terbilang cukup aman juga sih ya untuk Rebellion. Mereka masih bisa pertahanin 2 base turret mereka. Cuma kayaknya jadi PR siapa yang bisa buka vision di sini dari Rebellion. Iya. Kayak mereka harus korbanin antara Cars atau mungkin buat X-Wing-nya sih. Lebih ke X-Wing. Dan kalau di CCTV ini ya. Dan mereka bisa Itu dia harusnya karena kemarin sempat lumayan bisa mati nanti. Dan sepeda apa atau bahkan bisa dengan jual sepatu. Ada ditutup ya. Oke, tapi lihat dari goalnya ternyata sempat direbut sama Rebellion sekarang ya. Walaupun memang nggak jauh gitu, dan bahkan Rebellion mereka bisa catch up. Apalagi kalau sekarang match-nya jadi Frigid. Diajak keluar tuh. Jangan, dibilang kayak gini ya. Dari dalam situ mulu. Ya benar pergerakan dari nolnya bakal cukup terbatas. Betul, nggak seluas kalau memang punya. Dan juga dari juga kan. Jadi cukup aman sekarang, apalagi kalau misalkan mau kontes secara cepat. Belum ada yang kelihatan juga karena dari jauh Lord masih cukup berkumpul di area Lord yang akan ditarik ulur nih. Oke. Dan adanya Lord yang sudah mulai dicolek-colek oleh pemain dari Rebellion. Ada Ray bagi belakang dia dari kejauhan Swallow-nya on position. Tapi Case akan ada 2 dominator kita lihat sesaat lagi. Saling memberikan cicilan ya harusnya. Tapi ini kan betul-betul dipegang oleh Rebel. Dia dibalik sebuah cicilan dapat banyak tekanan, tapi sekarang bertemu kembali terjadi. Kita coba lihat ada Winter Crown tadi udah menjelaskan, tapi Cars tetap tidak bisa menyelamatkan dirinya karena image yang begitu banyak dan terjebak di tengah-tengah player dari Dewa. Dan ini dia kekuatan dari fighter untuk kontes Retribution. Apalagi dia punya sisi power kan, Sphere of Alpha, dia bakal ngedorong, dan Retribution yang poin dari Retribution membuat Dewa United mereka punya keuntungan yang sangat-sangat banyak, apalagi tidak ada yang panik sama sekali. Dan maka mereka bisa melakukan mendorong 3 lane sekaligus, dan itu yang sedang terjadi sekarang juga. Dan ini adalah defensive moment untuk Rebellion. Mereka bisa tunggu karena untuk kembali respawn. Tapi dengan base yang sudah pecah. Cars akan join kembali tanpa Winter harusnya. Lord sudah masuk lewat atas, mereka siap bisa melawan tapi Weza. Terima begitu banyak damage masuk dalam tubuhnya dan sekarang Senizo tinggal Senizo akan bisa. Tentu memakai diri dengan 2 player dari Dewa lenyap seketika. Dan Rebellion mereka masih bisa bertahan, Lordnya di clear dan hanya ditukar. Dengan adanya satu base turret di arah tengah, Max dapetin double kill. Momentum juga dari X-Wing yang akhirnya ngebuat dari Sorizo gak bisa kemana-mana dan targeting terhadap Weza dari Aether-nya. Benar, itu dia. Gimana Wezanya kayaknya nggak expect sama sekali. Kalau dia ternyata terkena dari full damage yang diberikan Nolan tadi. Fracture masuk. Dan juga ya expansion yang memang dibuka tadi buat si Aether. Oke. Ada satu strike push yang dicoba oleh pemain-pemain dari Rebellion. Coba dengan seperti apa lagi Aether-nya. Masuk dalam tapi sekarang Ray coba bisa mengusir Winter Crown yang sudah dihasilkan, yang sudah dikeluarkan skill lagi. Tadi seperti ada mereka berhasil bisa mengacak karena sama sekali ada Aramid. Tapi seperti pemain Dewa, mereka tidak membolehkan siapa pemain dari Rebellion untuk
Ada Case mencoba untuk bisa mendekat. Milan Fury sepertinya bisa langsung dihasilkan oleh Case. Oh enggak, kayaknya mereka nggak mau terlalu gegabah karena ini udah menit 18. Siapapun yang kalah timpa ini bakal bisa menjadi endgame karena base turret sama-sama sudah hancur di arah tengah. Ini benar-benar kayak main benteng dong. Yang satu nyerang, rame-rame, yang satunya lagi nyerang balik, mundur semua. Ayo fans lu, sabar lagi sekarang. Dan ini belum ada keunggulan ya yang jauh dari masing-masing tim. Kayak kita melihat golnya juga cuma beda 1000. Terus metal untuk hitam. Karena memang ya buat kita cukup. Tinggal bagaimana standar mereka untuk melakukan fight atau menjalankan mereka masing-masing. Yap, ini tugas berat dan sama Matt juga sebenarnya. Nah, apalagi Kari kan match-nya nggak terlalu jauh. Iya. Bisa dikejar dengan Valentina atau bahkan saya kapan bisa ada. Nah, law and order itu kan cuma punishment-nya itu benar kena slow. Tapi lo udah selesai dengan politik crystal, sekarang harusnya damage besar akan kembali menjadi sebuah ancaman untuk Dewa United. Sementara Lord sekarang dia bakal coba untuk ditarik dulu, diulur lagi, di reset lagi. Mereka cari teamfight. Karena ini 3 Lord nih buat Dewa United. Sampai mereka miss di Evolve Lord. Jelas, ini bakal sakit banget buat Dewa. Oh sakit ya? Hei, Milway. Dan sekarang Lord sudah hampir setengah HP-nya berhasil sendiri. Menjadi korban sambil Fury dan Kari karena Pamela sekaligus. Rebel sepertinya memberikan cerita berbeda. Tapi tidak tahu apa berhasil apa mereka. Bahkan sekarang sama menjadi korban Fury yang berhasil sudah dihasilkan pula. X-Win pun menjadi korban Lord milik Dewa. Oke, Lord bisa didapatkan kembali oleh Dewa United, tapi lihat bagaimana pertukarannya 2 untuk 2. Dan harusnya ini Lord akan bisa di-defense oleh Replicant ataukah Azura akan bisa menjadi jawaban untuk menghancurkan base yang dimiliki oleh Replicant. Jadi kunci kemenangan adalah Azura. Kalau memang dia bisa dapetin crossbow of tank yang belum ready sekarang ya, yang selanjutnya bakal ready di depan base dari Rebellion. Harus kemenangan buat Dewa sendiri. Oke, lagi dan lagi ada 3 player. Namun sekarang mereka dari Sony langsung saja maju ke bagian terdepan dan Matt mencoba bisa mengangkat damage dalam mereka seperti tidak bisa memaksakan keadaan ditinggalkan saja Lord sendirian. Dan Timo masih belum cukup untuk bisa menghancurkan bagaimana kuatnya defensif dari Rebellion dan Dewa United. 3 Lord ternyata belum jadi jaminan. Bahkan 4 harusnya. 4 Lord. Kesempatan Kari ya late game juga. Siapapun yang bakal maju dan tidak melihat posisi dari map-nya ini bakal bisa dimakan. Dan Kari ada di sana dengan true damage yang diberikan juga. Kembali kita akan melihat salah satu setup untuk Dewa ya. Masuk ke dalam Lord yang kelima nih, 100 second ke depan. Wow. Main pick off. Yap. Wajib gak sih sekarang atau ganggu dulu nih kayak 20 second sebelum respon karena kita harus ada 1 atau 2 pemain yang terkap dari lawan. Susah juga seperti untuk Rebellion apabila mereka ingin menguasai daerah rumputan. Karena dari wave minionnya mereka kalah banget. Gak mau harus ke spawn lagi, keluar lagi posisinya. Terus lan jauh juga susah. Iya, keluar lagi, mau jaga rumput ntar keluar lagi di depan. Minim info juga sih. Ya lumayan ngeri ya, apalagi dengan trapping momennya juga. Karena yang atas ini kebetulan yang cukup jauh dari Rebellion. Mereka masih ada satu base turret yang perlu dihancurkan juga harusnya, yang masih utuh ini sejauh ini. Dan juga untuk kalau melihat Golding First sudah tidak terlalu jauh lagi ya. Ini saya sekarang dari Dewanya harus lebih hati-hati sih karena kita selalu melihat Rebellion itu mereka masih cukup berani buat start duluan Lord dibandingkan dengan Dewa. Oke, dan kita menunggu di Lord Evolve 2.0 ya, karena Evolve pertama masih belum berhasil juga. Itu kayaknya Dewa United harus cari win condition lain gak sih? Kayak mereka paksa untuk bisa kontes, oke mereka selalu dapat Lord-nya. Tapi fight-nya juga akhirnya bisa disimbang sama Rebellion. Mungkin yang tadi selalu dapat, tapi kan nggak ada kata selalu. Benar. Kan dengan ya udah serapat ini buat equipment dari kedua tim. Oke, dan hanya mengandalkan Magic Sentry juga ya untuk bisa membuka vision dari Rebellion. Sekarang Mortality memang sudah terbalut kali ini di tubuh dari Sorizo. Semakin kuat lagi nantinya menghadang siapapun yang mau masuk. Wah, Kars tetap ya sendirian loh. Kars bisa saja dikerahkan, benar saja Kars. Lazio ini dengan memberikan tadi seperti udah dibuat oleh Kars. Winter Crown, ada Beda Fury. Sementara tadi udah dapat gerakan dihasilkan di mana Kars sudah berhasil menghilangkan dengan
cepat dan sampai ke tempat berbeda. Reina satu terakhir dan Ray terbakar-bakar Chorizo tertinggal sejenak bagi belakang Chorizo menjadi korban pula. Dan ternyata komit ke arah Kars bukan keputusan yang baik untuk Dewa United. Kars memang tumbang, tapi lihat bagaimana ganjaran Ray dan Chorizo yang menghilang membuat Lord ini tidak akan mudah bisa langsung diambil oleh Dewa United. Ya, dengan 2 tuker 1 ya. Lord ini bakal di start loh, masih ada map. Masih ada Hater juga. 2 pemberi damage yang terbesar tapi Hater masih terpantau ya. Ada di bagian bawah, masih merapikan lane terjauh. Hampir saja lagi men tersembur. Magical damage menyakitkan dan sekarang Dominator. Suelo sudah mulai sepertinya dan sekarang Lord akan langsung diisikan habis harus oleh pemain-pemain dari Rebellion. Yang kan 15 detik ya. Yap. Tapi apakah ini Oke, mereka cukup berani. Ada satu weakness, ada 2 weakness poin lagi. Namun sekarang sedikit lagi yang tersisa dan Lord menjadi milik dari Rebellion. dan memilih untuk mundur Rebellion, mereka nggak terpancing untuk bisa melanjutkan team fight. Mereka reset dan menunggu Lordnya juga. Kars sudah hadir lagi. Dan bagaimana defense dari Dewa United? Karena sekarang oke, Azura udah punya Wind of Nature, tapi apakah itu bisa menahan dengan adanya true damage dari mapnya? Ya, mungkin mapnya bakal jadi PR juga karena dari tadi kita tahu mapnya ternyata dia sanggup buat jaga diri di belakang. Damage juga full masuk dengan 9 kill-nya. Jadi lumayan membantu tadi ya untuk mungkin positioning yang dimainkan oleh map itu sendiri. Dan tim fight untuk mengejar target dari Dewanya harus tepat juga. Jangan sampai mereka menargetkan untuk hero yang tebal. Seperti tadi Karusnya membayi time yang cukup lama sampai Winston ada juga. Dan membuat akhirnya off position dari pemain-pemain Dewa. Itu yang di bawah kayaknya tidak mereka dorong. Tadi udah didorong sama Swelo, cuman lama ya Swelo clear-nya. Betul. Dan mau tidak mau sekarang hanya dengan menghilangkan satu wave ini setidaknya untuk nanti bisa membantu wave lagi di bagian bawah. Dari bagian atas ada satu yang tarik yang harusnya berhasil diajukan kembali Lordnya. Masih tetap stay di area mid. Jangan lupakan ini adalah Lord Evolve Yap. yang kesediaannya cukup mengeringkan. Lord yang kelima. Yap. Ini dia Lord yang siap bertamu Happy Weekend. Mungkin itulah yang akan langsung diucapkan oleh